Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwasil darsana fi syarhi al-muqaddimah al-ajurumiyah lil imam al-Makkudi rahimahullahu ta'ala. Wa nahnu al-an mazilna fi bab mansubatil asma'. Qad akhadna ba'da mansubatil asma' wa hiya al-maf'ulu bihi, al-masdar, wa akhadna aidan zarf az-zaman wa zarf al-makan, wa takallamna aidan anil hal wa tamyiz. Fal'an sanakhud wa takallamna anil istisna, wal an sanakhud baban jadid wa huwa bab al-munada. Jadi kita masih pembahasan tentang mansubatil asma, yaitu isim-isim yang bisa dihukumi atau selalu dihukumi mansub di dalam bahasa Arab. Contohnya selama ini kita pasti tahu bahwasanya yang namanya maf'ul bih pasti mansub. Tidak ada istilahnya maf'ulun bih itu majrur dan seterusnya. Maka selain maf'ulun bih ada banyak, ada 10 totalnya, ya. Ada 10 totalnya mansubat. Nah, sekarang kita ambil yang al-munada. Ya, kita ambil al-munada. Taib. Bab al-munada. Al-munada manudiya biya au ihda akhawatiha wa akhawatuha al-hamzah wa ay lil qarib wa ayya wa hayya lil ba'id. Munada itu secara bahasa artinya yang dipanggil. Ya, munada artinya yang dipanggil. An-nida artinya panggilan. Ya, al-munadi yang memanggil. Ya, dia wazan isim maf'ul. Al-munada manudiya biya, suatu isim, ya, kita lagi bahas isim ini. Suatu isim yang dipanggil dengan ya. Jadi dia diawali oleh harfu an-nida, yaitu ya. Ya, kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia itu wahai, ya. Au ihda akhawatiha, atau salah satu dari saudari-saudarinya ya nida. Wa akhawatuha al-hamzah, ya, memanggil itu bisa juga dengan hamzah, bukan hanya dengan ya saja. Bisa dengan hamzah, bisa dengan ay lil qarib. Muhammad itu bermakna wahai Muhammad. Ay Muhammad itu wahai Muhammad juga artinya. Itu untuk al-qarib. Wa ayya wa hayya lil ba'id. Ini untuk yang jauh. Qauluhu, Ibnu Ajur mengatakan al-munada khamsatu anwa'in. Munada itu ada 5 jenis. Al-mufradul alam. Mufrad alam. Untuk masih ingat pengertian alam, ya. Alam itu nama orang. Misalkan Muhammad, Zaid, Fatimah, itu alam. Dan bentuknya mufrad. Wan nakiratul maksudah. Apa maksudnya mufrad nanti akan kita lihat. Wan nakiratul maksudah. Wan nakirah ghairul maksudah. Wal mudhaf wal musyabbah bil mudhaf. Ilam annal munada mahsurun fi hadil anwa' allati dzakaraha. Ketahuilah bahwasanya munada mahsur, terbatas. Mahsur artinya terbatas. Terbatas pada jenis-jenis yang disebutkan oleh Ibnu Ajurum ini. 5 jenis tadi. Kemudian 5 jenis ini kita kelompokkan menjadi 2 bagian. Ya. Qismun yajibu bina'uhu 'alad dhammi. Kelompok pertama, kelompok yang wajib mabni 'alad dhamm. Bina'uhu 'alad dhamm maksudnya mabni 'alad dhamm, yaitu al-mufrad al-alam wan nakirah al-maqsudah. Ya, al-mufrad al-alam dan an-nakirah al-maqsudah. 2 bagian pertama, ya, ini wajib apa? Mabniun 'ala ad-dhamm. Ya Muhammadu, ya rajulu. Nah, itu contoh untuk mufrad alam dan nakirah maqsudah. Nanti kan kita contohnya satu persatu. Wa qismun yajibu nasbuhu. Ya, dan sisanya itu wajib dinasab. Bagian yang nakirah ghair maqsudah, mudhaf dan musyabbah bil mudhaf itu wajib nasab, wajib mansub. Jadi hanya yang 2 ini saja yang dia dihukumi mabni 'ala dhamm. Wa qad asyara ila al-awwalaini biqaulihi fal mufradul 'alamu wan nakiratul maqsudatu yubnayani 'ala dhammi min ghairi tanwinin. Taib.
Jadi dua bagian yang pertama ini, al-mufrad al-alam dan an-nakirah al-maksudah, ini sudah disebutkan, sudah dikasih syarat sama Ibnu Ajurum sendiri di bait selanjutnya, di perkataan beliau selanjutnya beliau mengatakan fal mufradul alam. Ini dia. Wan nakiratul maksudah, dan yang ini yubnayani. Yubnayani artinya mabni alad dhammi, mabniun alad dhammi min ghairi tanwin, tanpa pakai tanwin. Mabni alad dhamm tanpa tanwin. Contohnya ya zaidu, asal katanya zaidun. Rajulu, asal katanya rajulun. Tapi kalau kemasukan ya atau akhawat ya yang lainnya, ayah, haya dan seterusnya, maka dia menjadi mabni alad dhamm min ghairi tanwin. Jadi jadinya ya zaidu. Kenapa ya zaidu? Karena zaid itu mufrad alam. Mufrad maksudnya satu kata saja ya. Mufrad di sini satu kata. Ya. Mufrad dan dia mufrad satu kata dan artinya juga hanya satu orang dan dia adalah alam, nama orang. Ini contoh untuk mufrad alam. Ya zaidu. Kemudian ya rajulu, ini contoh untuk nakirah maksudah. Apa itu nakirah maksudah? Nakirah yang kita maksudkan. Misalkan nih, kita lagi berdiri, depan kita ada orang asing, seorang laki-laki. Kita katakan ya rajul. Ya, itu namanya nakirah maksudah. Nakirah dia, ya, tapi dia adalah orang yang kita maksudkan dengan pembicaraan. Kalau kondisi seperti itu, maka dia mabni ala dhamm. Taib. Al-alam huwa ma'ayyana musammahu mutlaqan wa qad taqaddama fi babi an-na'at. Al-alam, pengertian al-alam itu adalah sesuatu yang telah dispesifikkan penyebutannya secara mutlak. Kalau antum katakan Zaid, ya Zaid, bukan Muhammad, bukan Fatimah, bukan Hindun. Ya, itu namanya alam. Jadi alam itu label atau nama, merek yang tidak bisa ditukar dengan yang lainnya karena sudah spesifik untuk satu benda atau untuk satu orang. Nggak bisa dipisah-pisah. Ya, itu disebut dengan alam. Maka taqaddama fi babi an-na'at. Ini sudah lewat pembahasannya di bab an-na'at. Kemudian an-nakirah al-maksudah hiya an-nakiratul lati qusidat fin nida bil iqbali 'alaiha. Itu nakirah yang dimaksudkan dengan panggilan bil iqbali 'alaiha, ya, untuk menyambut panggilan. Wa hiya fi babin nida ma'rifatun 'ala niyatil alifi wal lam. Di bab nida, pembahasan tentang nida, ya, dia dihukumi ma'rifah 'ala niyatil alifi wal lam karena adanya alif dan lam, meskipun tidak tertulis ya rojulu, ya seharusnya ya ar-rojulu asal katanya ini. Kenapa alif lamnya dihapus? Itu namakan niyatul alif wal lam, niat doang tapi nggak kelihatan. Ya, jadi ketika antum mengatakan ya rojulu ka'annaka qulta ya ar-rojulu, ya seolah-olah kita mengatakan ya ar-rojulu. Jadi itu dimaksud dengan niat al-alif wal lam. Tapi kenapa di nida kita tidak tambahkan alif lamnya? Ya, lakin la yujma' baina harfin nida wa bainal alif wal lam. Karena huruf nida itu kan ya itu kan tanda ma'rifah ya. Masih ingat antum ya? Ana salihun dzamal fatabni ya rajul. Masih ingat ya? Bahwasanya ma'rifah itu salah satunya adalah al-munada yang ada huruf nidanya. Jadi huruf nida sama alif wal lam itu nggak boleh ketemu. Karena apa? Karena alif dan lam itu tukhassis, mengkhususkan. Kitabun, al-kitabu, ditaksis, dikhususkan dia. Wa hurufun nida kadzalik. Huruf nida juga maknanya mana taksis, pengkhususan. Maka tidak boleh kita menambahkan antara dua taksis dalam satu kalimat atau dalam satu kata. Wa qad ja'al jam'u bainahuma fi daruratis syair. Ya, bolehnya mengumpulkan antara ya an-nida dengan alif lam itu hanya boleh dalam kondisi daruratus syairi. Daruratus syair itu dalam kebutuhan syair saja. Ya, dalam syair. Yang namanya syair itu dia menghalalkan yang halal, yang haram dari segi kaidah. Ya, contohnya syair di sini syair yang dikatakan di sini fayal galamani alladhani farra iyyakuma an tu'kibana syarra. Faya al-galaman, ya di sini ya nida, kemudian al-galaman ada alif lam di sini. Ya, jadi ada ya an nida, ada alif lam. Hanya dalam syair saja boleh.
Kalau dalam yang lain tidak boleh. Ya. Taib. Qauluhu wa salasatul baqiyah mansubatun la ghair. Kemudian dikatakan salasatul baqiyah. Salasatul baqiyah maksudnya 3 yang lain, kan ada 5 tadi jenis-jenis al-munada ya. 2 bagian pertama itu kan mabniun 'alad dhamm min ghairi tanwin. Sisanya yang 3 mansub. Sisa yang 3 harus mansub. La ghair, tidak yang lainnya. Tidak bisa fathah, tidak bisa majrur dan yang lain. Yakni bisalah tilbakian, maksud dengan 3 yang lain itu ya 3 sisanya ya, yaitu an-nakirah ghair maqsudah, mudhaf dan musyabbah bil mudhaf. Jadi kalau ada munada, dia berbentuk nakirah maqsudah, mudhaf, nakirah ghair maqsudah, mudhaf dan musyabbah bil mudhaf. Maka dia hukumnya adalah mansub ya. Jadi dia selalu mansub. Aman nakiratul ghair maqsudah. Nakirah ghair maqsudah ini sudah lewat pembahasan di bab an-na'at ya. Nakirah maqsudah sama nakirah ghair maqsudah, kalau antum masih bingung apa itu nakirah maqsudah ghair maqsudah, merujah kembali pembahasan di bab an-na'at, sudah pernah kita bahas itu. Faqalika ya rajulan idza nadaita rajulan ghairu muayyan. Ya, misalkan kita mengatakan ya rajulan, wahai seorang laki-laki. Ya, tapi tidak kita maksudkan laki-laki tertentu di situ. Yang penting dia laki-laki, entah siapapun yang mendengarnya yang datang nanti, gitu. Akan ada orang di pasar, kita teriak, ya rojulan, ada banyak orang laki-laki di situ. Ya, ada banyak orang laki-laki. Kita tidak mengkhususkan satu dari mereka. Akan tetapi, yang kita inginkan adalah yang laki-laki. Kalau ada datang satu laki-laki, yang penting dia laki-laki, maka dia sesuai dengan panggilan tersebut. Jelas ya? Wa mislu dzalika qaulul a'ma. Ya, semisal dengan ini adalah perkataan orang yang buta, ya rojulan khudz biyadi. Wahai laki-laki, pegang tanganku. Yakni rojulan bi'ainihi. Ya. Kalau ada orang buta mau nyebrang jalan dan dia mengatakan, wahai laki-laki yang ada di sampingku, pegang tanganku. Apakah dia kenal laki-laki di sampingnya? Enggak. Siapapun yang ada di sampingnya, itu yang dia panggil. Itu namanya nakirah ghairu maqsudah. Maksud, ingat arti maksud. Maksud artinya yang dituju, yang diniatkan. Nakirah yang tidak diniatkan kepada dia. Begitu. Gitu ya. La yakni rajulan bi'ainihi. Ya. Dia tidak mengharuskan itu ada seorang laki-laki, enggak penting. Bal kullu man ajabahu fahuwa muraduhu. Ya, siapapun yang menjawab panggilan dia, ya, siapapun yang megang tangannya dia, membantu dia nyebrangin, itulah maksudnya dengan kata ya rojulan di situ. Wa yakunu mansuban munawwanan. Bedanya nakirah maqsudah sama nakirah ghair maqsudah. Nakirah ghair maqsudah dia mansub dan munawwan. Munawwan artinya bertanwin. Ya rojulan. Wan nasibu lahu harfun nida au fi'lun mudmar takdiruhu unadi. Dan yang menyebabkan dia mansub itu adalah huruf nida itu sendiri, yaitu ya. Ya rojulan. Ya ini yang menyebabkan dia mansub. Atau fi'il yang tersembunyi. Apa fi'il yang tersembunyi? Takdirnya unadi, saya memanggil. Unadi rojulan. Saya memanggil seorang laki-laki. Itu dia. Ya. Itu dia takdir. Jadi kalau takdirnya unadi, ya berarti unadi ini saya memanggil. Berarti rojulan itu sebagai maf'ulun bi. Paham maksud mudmar sini ya? Takdir itu paham ya? Jadi maksudnya takdir itu kita ganti ya ini dengan kata unadi ini. Ya. Ganti ya ini dengan unadi. Jadinya unadi rojulan. Rojan maf'ulun bih, makanya mansub. Ya, taib. Wa amal mudhaf fa nahwu ya gulama zaidin wa ya sahib amrin fa hadza aidan mansubun bi harfi an-nida. Contohnya yang munada mudhaf juga ya gulama zaidin atau ya sahib amrin fa hadza aidan mansub. Ini juga mansub dengan huruf nida. Wa huwa ghairu munawwan li ajli idhofah, dan dia tidak pakai tanwin karena apa? Karena dia sebagai mudhaf. Ya gulama zaidin mansub, ya sahiba amrin mansub juga. Ya, itu kalau mudhaf jelas. Wa ammal musyabbah bil mudhaf. Nah, ini agak rumit. Musyabbah bil mudhaf insyaallah antum sudah paham ya, di bab idhofah sudah kita bahas ini al musyabbah bil mudhaf.
Musyabbah bil mudhaf itu dia bukan mudhafun ilaih. Sesuai dengan namanya musyabbah, mirip ya. Punya kemiripan dengan mudhaf. Bahwa kullu ma amila fi ma ba'da, yaitu ma amila fi ma ba'da, yang dia beramal memberi pengaruh kepada kata selanjutnya. Ya, sudah kita lihat kemarin, ya talian jabalan. Taliannya orang yang mendaki. Apa yang didaki? Jabalan. Jabalan di sini sebagai maf'ulun bih, makanya dia mansub. Talian sebagai fiilnya, gitu. Kurang lebih seperti itu yang disebut dengan musyabbah bil mudhaf. Kita katakan mudhafun ilaih kurang tepat karena sama-sama mansub, ya. Maka dia seperti ini namanya musyabbah bil mudhaf. Wa ya hasanan wajhuhu wa ya maron bi zaidin. Ini contoh yang lainnya. Fal awwalu amila fi ma ba'dahu an-nasba wa tsani amila fi ma ba'dahu ar-raf'a wa tsalitsa amila al-jarra. Ya. Ya talian jabalan, di sini dia menyebabkan jabalan menjadi mansub nasab, ya. Kenapa? Karena ini adalah sebagai fiilnya, jabal sebagai maf'ul bih. Wa ya hasan wajhuhu, di sini wajhuhu dhammah. Kenapa? Karena di sini marfu sebagai fa'il dari kata hasanan. Wahai orang yang wajahnya indah. Apanya yang indah? Wajahnya. Wa ya maron bi zaidin, di sini majrur karena adanya huruf ba. Nah, jelas ya. Jadi ini masuk dengan fal awwalu alima fi ma ba'dahu an-nasbu. Ini dia. Wasani amila fi ma ba'dahu ar-raf. Ini dia. Kemudian tsalits amila al-jar. Ini. Taib. Wa kullu wahidin minha syabihun bil mudhaf. Ini dinamakan syabih bil mudhaf. 3 contoh ini. Ya, tentunya ada contoh-contoh yang lain, ini mewakili saja. Wasyabahu fiha annal mudhafa amila fil mudhaf ilaih wa hadha amal fima ba'dah. Wa hadha amila fima ba'dahu. Kullu wahidin minha. Setiap contoh-contoh tadi dinamakan syabih bil mudhaf. Wasyabah fiha, kenapa ada syabah? Annal mudhaf amila fil mudhaf ilaih, karena mudhaf punya pengaruh, beramal kepada mudhaf ilaihnya. Wa hadha amila fima ba'da, dan ini beramal kepada yang seterusnya. Dikatakan mudhafun ilaih juga enggak, gitu ya. Taib. Nah, ini pembahasan yang butuh kepada tafsir lebih lanjut, ya, tapi kita cukupkan dengan apa yang ada di sini saja dulu. Cukup menjadi bekal antum untuk memahami apa yang dimaksud dengan Ibnu Ajurum di dalam muqaddimah beliau ini. Allah ta'ala alam. Insyaallah kita lanjutkan nanti di kesempatan selanjutnya. Pembahasan masih di mansubat yang ke berapa? Ke-9 dan yang ke-10 ya, al-maf'ul min ajli. Allah ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.